Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 641 Kepala Rumah Sakit. Wajah kepala rumah sakit sedikit berubah. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala rumah sakit hanya pernah mendengar nama Dr. Kin, tetapi belum pernah melihat siapa Dr. Kin secara pribadi. Melihat Thomas Kin buru-buru masuk, dan menatap dengan marah. Thomas Kin mencibir, kamu tidak perlu peduli siapa aku, kamu boleh melihat siapa mereka. Setelah mengatakannya, kepala rumah sakit melihat banyak orang berdiri di belakang Thomas Kin. Ada yang sedang memegang mikrofon, dan ada yang memegang kamera. Reporter. Kepala rumah sakit tercengang. Tidak menduga bahwa orang ini membawa reporter. Malpraktek medis mereka, yang paling dikhawatirkan adalah disiarkan beritanya. Begitu berita disiarkan, maka kepala rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ada apa? Apa yang kalian potret? Di sini adalah rumah sakit, bukan tempat sesuka hati kalian untuk memotret. Setelah mengatakannya, kepala rumah sakit langsung menutup pintu, hanya tinggal Vivin dan Thomas Kin di dalam kamar, dan dua orang ayah dan anak, semua reporter terkunci di luar. Vivin sedikit kebingungan, dan bertanya dengan berbisik, mengapa kamu kemari? Thomas Kin melihat resep di atas desktop, dan berkata kepada Vivin. Bibi Feng kemari untuk berobat, dan sudah makan 2 macam obat ini, lalu pingsan di rumah. Vivin terkejut, apa? Resep Bibi Feng juga ada obat ini. Vivin mengerutkan kening, dan melotot kepada Charles Zhou, tidak bertanya, itu pasti Charles Zhou yang melakukannya. Charles Zhou ini, bersama dengan apoteker, memberikan sembarangan obat kepada pasien untuk mendapatkan imbalan, orang seperti itu juga layak menjadi dokter. Charles Zhou tidak berbicara dalam waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Ketua pimpinan, jangan mengira bahwa tidak ada masalah karena kamu sudah menemukan penolong. Baru saja ayahku mengatakan, bahwa masalah ini, adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Bahkan jika mengatakan yang sebenarnya kepada dunia luar. Kamu sebagai dokter yang merawat, tanggung jawab sangat diperlukan, tanggung jawab kedua sisi, mungkin kamu juga mengambil bagianku, kami ayah dan anak masih mengingat perasaanmu. Vivin mendengus, kamu jangan bermimpi. Charles Zhou mencibir, kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersifat kasar. Setelah mengatakannya, Charles Zhou melepaskan jas lab putihnya, mengenakan baju lengan pendek di dalam, dan memperlihatkan 2 lengan kokoh yang berotot. Wajah Charles Zhou menunjukkan ekspresi yang puas, lupa memberitahukan kepada kalian, ketika aku di sekolah, pernah memenangkan kejuaraan pertempuran seprovinsi. Wajah Vivin sedikit berubah, awalnya dia sangat percaya diri di sisi Charles Zhou, tetapi tidak disangka bahwa Charles Zhou yang begitu hebat, ternyata adalah juara bertarung. Kepala rumah sakit juga melihat lelucon ini, mundur beberapa langkah, dan mengakui perilaku ini, sepertinya ayah dan anak ini sudah mempersiapkan untuk bertindak. Charles Zhou meremas-remas tinjunya. Berjalan selangkah demi selangkah menuju Thomas Kin dan Vivin, di matanya, monyet kurus seperti Thomas Kin tidak cukup baginya untuk dipukul, dan tidak tahan satu pukulan. Jika pembahasan kita tidak ada kesepakatan hari ini, maka kalian berdua jangan berharap bisa keluar dari rumah ini. Apakah sudah selesai berbicara? Charles Zhou mengulurkan tangan dan meraih bayu Thomas Kin, bersiap-siap untuk menjatuhkannya terlebih dahulu baru berbicara. Tetapi begitu Charles Zhou mengulurkan tangan, tiba-tiba Thomas Kin menggenggam pergelangan tangannya. Seperti sepasang penjepit besi, pergelangan tangan Charles Zhou kesakitan, wajahnya sedikit berubah, anak ini agak aneh, memukulnya dengan tangan kanan, Thomas Kin langsung menuju pintu. Namun sebelum tinjunya sampai, tangan kanan Thomas Kin yang bertenaga, langsung mematahkan pergelangan tangan Charles. Suara krek, pergelangan tangan Charles kesakitan, tiba-tiba lututnya menekuk, dan langsung berlutut ke tanah. Kamu lepaskan aku, kamu mempercayai aku atau tidak bahwa dia akan membunuhmu? Thomas Kin tersenyum, aku tidak percaya. Setelah mengatakannya,
Thomas Kin meraih leher Charles Kin dengan satu tangan, lalu langsung mengangkatnya. Membuka jendela, dan menarik Charles Zhou keluar dari jendela. Apakah kamu percaya jika aku akan mengusirmu sekarang? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 642 Kepala Rumah Sakit Maju. Charles Zhou ketakutan. Bagaimanapun dia juga seorang pria kekar dengan berat badan 160 hingga 70 pound. Di tangan Thomas Kin, seperti sebuah mainan, dan langsung diangkat keluar jendela dengan mudah. Ini adalah lantai 10, pasti akan mati jika jatuh ke bawah. Dengan kaki bergantung di udara, Charles Zhou ketakutan, dan kedua kakinya mulai gemetaran, dan hampir kencing di celana. Aku percaya, aku percaya. Kepala rumah sakit juga tercengang, tidak disangka bahwa putranya ditaklukkan oleh anak ini. Jangan bergerak, kami telah bersalah, terserah apa katamu. Wajah kepala rumah sakit pucat, dan hampir berlutut kepada Thomas Kin. Vivin juga kaget, tidak menyangka bahwa tiba-tiba Thomas Kin begitu kuat, tetapi metode kekerasan dibalas dengan kekerasan memang sangat kejam. Kakak sepupu. Jangan sampai ada nyawa yang hilang. Thomas Kin menyeret Charles Zhou kembali dengan perlahan-lahan, lalu dilemparkan ke tanah, dan berkata dengan dingin. Jangan bermain-main jika tidak memiliki nyali, ada orang yang lebih kejam darimu. Charles Zhou ketakutan sampai berkeringat dingin, lemas di tanah, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Thomas Kin membuka pintu, dan membiarkan reporter masuk, untuk menyaksikan pemandangan yang di depan. Dengan cepat, kejadian telah tersiar keluar. Bahkan banyak orang yang telah dirugikan oleh kedua macam obat tersebut, tetapi yang terutama adalah Vina Sue, nyonya dari perusahaan Dongqi, yang berpengaruh paling besar. Pabrik pil spermatogenesis dan arak penggosok otot. Bernama pabrik farmasi Donglin. Pemiliknya bernama Donifu. Kurang dari setengah jam setelah kejadian dilaporkan, nomor teleponnya telah dirusakin, dan banyak konsumen mulai mengeluh. Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan mulai mengadakan pemeriksaan. Sebenarnya Donifu sudah menyiapkan hal semacam ini sejak lama, dan dengan buru-buru membawa hadiah, datang ke villa kecil yang terpencil dan tenang. Di dalam halaman villa, seorang pria tua yang telah ubanan sedang duduk di halaman sambil minum teh. Donifu memasuki halaman, dan berkata sambil tersenyum. Paman Chu, aku melihat kamu sudah tua. Jika membiarkan orang People's Hospital melihatnya, pasti akan mengenalinya. Orang tua Chu ini, adalah mantan dekan People's Hospital, yang sangat berprestise. Tuan Chu mengenakan kacamatanya, dan tersenyum. Doni sudah datang. Mengapa masih teringat untuk mengunjungi aku yang sudah tua ini? Paman Chu, mengapa kamu mengatakan demikian? Biasanya aku juga mengunjungimu, tetapi ada sedikit masalah yang membuat frustasi akhir-akhir ini, jadi aku berusaha kerja keras. Tuan Chu tertegun sejenak, apa yang membuatmu frustasi? Oh, Pak Tua, bukankah aku pernah memberimu pil spermatogenesis sebelumnya? Dan minuman anggur. Ada orang di rumah sakit memakan kedua suplemen kesehatan ini dan telah terjadi sesuatu sekarang. Tetapi tidak bisa menyalahkanku, suplemen kesehatan aku ini bukanlah obat, pasien mengalami reaksi negatif setelah makan ini, dan tidak bisa mengatakan bahwa suplemen kesehatanku bermasalah. Kepala rumah sakit Chu mengerutkan kening. Aku telah membaca kedua suplemen kesehatanmu, tidak ada yang salah dengan komposisinya, dan aku juga telah memakannya, dan cukup efektif. Bagaimana bisa menimbulkan masalah? Donifu menepuk pahanya, itu dia. Jelas-jelas dokter itu tidak mengerti sendiri, dan membuat masalah dengan pasien, tetapi menuduhku, sekarang media menunggu untuk mewawancaraiku. Paman Chu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Donifu ini mempunyai hubungan kerabat dengan kepala rumah sakit Chu. Ketika Pak Tua mendengar tentang ini, mengerutkan kening. Ayo, aku pergi bersamamu ke rumah sakit. Jika ini benar-benar masalah dokter, maka aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Kepala rumah sakit Chu sudah pernah melihat kedua suplemen kesehatan ini. Logikanya tidak akan ada masalah, bahkan jika orang yang sensitif dan alergi pun, seharusnya tidak ada efek sampingan setelah meminumnya. Bagaimana bisa menimbulkan hal yang sebesar ini? Bersambung. Titik.